dia berdoa, katanya saya akan berdoa dan kau yang mengaminkan. Itu beda cerita lagi maksudnya. Ini ketika itu kita kembali ke riwayat Sa'ad bin Sahal. Itu diriwayatkan atani Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril membawakan pesan, 5 pesan untukku, maksudnya untuk Nabi Muhammad dan yang pastinya untuk seluruh umatku. 5 pesan. Apa itu pesannya? Kata Jibril alaihissalam, yang pertama, aish ma syi'ta, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Yang pertama, kata Jibril alaihissalam, aish ma syi'ta, seluruh umatmu atau engkau, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Kamu boleh hidup dengan keadaan soleh, kamu boleh hidup dengan keadaan bermaksiat, kamu boleh hidup dengan keadaan semena-mena, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Tapi ingat dengan satu hal, kalimat setelahnya. Apa itu? Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati, kamu akan menjadi mayit. Aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Kamu boleh hidup dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan hartamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sungguhnya setiap orang pasti akan mati. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Ada orang-orang yang berusaha lari dari kematiannya. Kul innamal ladzi tafiruna minhu, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah pada orang-orang yang lari dari kematiannya, kul innamal mautal ladzi tafiruna minhu, yang akan lari pada kematiannya, bahwasanya fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian itu tidak akan pernah bisa lepas. Ainama takunu yudrikumul maut, sungguhnya bahwasanya seorang itu tidak akan pernah bisa lepas dari kematiannya. Walaupun fi burujin musayyadah, walaupun engkau berada dalam benteng yang sangat kokoh. Mau orang lari ngumpet di istana presiden, mau orang lari ngumpet di benteng, mau disembunyi dalam tanah pun, ketika sudah waktunya mati, waktunya meninggal, ada masanya dan waktunya, maka sudah. Itu bersama malaikat Jibril yang pertama. Lalu pesan yang kedua, ketika yang pertama, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, sungguhnya kamu akan menjadi mayit. Yang kedua, kata Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahbib ma syi'ta, wahbib ma syi'ta, dari kata habba yahubbu, habba cintai. Jadi kalau ada habib itu dengan saling mencintai. Saya ulangi lagi. Yang kedua, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah ataupun kepada umat Rasulullah, wahbib ma syi'ta, kamu boleh mencintai istrimu, mencintai anak-anakmu, mencintai hartamu, mencintai seluruh yang kamu pegang, jabatanmu, pekerjaanmu, apapun aset-asetmu, rumahmu, motormu, wahbib ma syi'ta, cintailah sesukamu. Tapi perlu diingat,
Kalimat setelahnya fa innaka mufarriqun. Sungguhnya kamu boleh mencintai siapapun, terserah kamu, terserah apa baca, terserah engkau. Fa innaka mufarriqun, dan sungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya sudah berulang saja, sementara saja. Fa innaka mufarriqun, sungguhnya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Mencintai istri boleh, mencintai anak boleh, mencintai harta silahkan, mencintai pekerjaan silahkan. Fa innaka mufarriqun, sungguhnya apa yang kamu cintai akan kamu berpisah dengannya. Itu pesan malaikat Jibril yang kedua. Lalu pesan malaikat Jibril yang ketiga, Allah, wa'mal ma syi'ta. Kamu boleh melakukan segala apapun, boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu boleh, mohon maaf, boleh bermaksiat silahkan, mau mencuri silahkan, mau beramal soleh silahkan, mau korupsi silahkan. Wa'mal ma syi'ta. Perlu diingat kalimat setelahnya, fa innaka majziyun bihi. Sungguhnya kamu ketika kamu sudah beramal soleh, ketika ataupun sudah bermaksiat ataupun sudah apa, fa innaka majziyun bihi. Sesungguhnya apapun yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika sekecil apapun perbuatan yang kamu perbuat dari hal kebaikan, maka Allah akan balas. Fajazahul ihsani ila ihsan. Kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang diperbuat, maka sekecil pula balasannya, segitu pula balasannya. Ada orang-orang yang telah lupa. Mungkin kita melakukan dosa hari ini, ataupun kemarin, ataupun 1 tahun yang lalu, ataupun 10 tahun yang lalu. Kita pun sudah lupa. Dosa maupun kebaikan pun sudah lupa. Kamu yang dulu memberi saya uang 1.000 ya? Saya udah umur 50 tahun lupa saya. Waktu kapan ya? Jangankan ngasih uang sama kamu saya nggak ingat. Kamu dulu yang pernah nyuri uang saya. Saya udah lupa. Kadang kita lupa akan dosa-dosa kita yang terdahulu, tapi tidak ada yang luput satupun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di akhirat, di yaumul mahsyar kelak, orang-orang yang menerima catatan besar maupun kecil, ya, sampai dia bingung ketika itu. Apa yang dia ucap? Ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kalimat ini sering, insyaallah sering kita baca bareng-bareng ketika malam Jumat. Alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini insyaallah semoga istiqomah rutin membaca surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Orang-orang di akhirat nanti bingung ketika dibuka. Ini tulisannya dosa saya nggak ingat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada yang kecil, ada yang besar, catatannya ada yang segini, ada yang segini. Saya nggak ingat. Bingung ketika itu. Karena hakikatnya al-insanu nasya, al-insanu makanun manusia. Manusia itu tempatnya salah dan berbuat.
semua itu pasti salah. Gak ada manusia yang sempurna. Dan lupa pun sudah menjadi hakikat seorang manusia. Lupa, terkadang kita lupa. Nah, kan sama dosa, sama barang-barang juga kadang lupa. Kamu ngawalnya gimana nanti? Bawa sandal ke masjid, pulang-pulang gak bawa sandal, lupa. Manusia tempatnya lupa, maafkan. Itulah penyampaian ketiga malaikat Jibril alaihissalam yang mau tanya masih disyukuri saja. Itu yang mau tangan beda. Dulu saya sudah pernah mengatakan bahwasanya perbedaan teh kajian sama teh yasinan itu memang beda. Ya. Kalau teh yasinan itu yang buat juga profesional. Kalau teh yasinan yang buat orang-orang ngantuk, Pak. Orang-orang baru bangun tidur. Jadi, tapi juga itu karena melihat jamaah itu kan udah sepuh-sepuh, Pak. Ya, sudah mengurangi gula. Jadi ketanggapan seorang santri itu memang tahu melihat jamaahnya udah berumur. Karena dulu pernah pertama itu tehnya manis banget sampai banyak yang gak diminum. Kayaknya daripada gak diminum, mendingan teh tawar aja. Bukan teh tawar, tehnya gulanya sedikit seperti itu. Nah, kita balik lagi. Pesan malaikat Jibril alaihissalam yang keempat, bahwasanya syariful mukminin, kemuliaan seorang mukmin adalah ayyukimu billail wa yahfadus sholat. Bahwasanya dia itu sering bangun di akhir malam, dan yang pastinya menjaga sholatnya. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman bahwasanya tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum illa khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang muslim itu syarifnya atau kemuliaannya itu dia kemuliaan, karena tidak semua orang itu bisa mendapat kemuliaan ini, yaitu apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka menggunakan apa? Lambung mereka itu tidak digunakan untuk apa? Bahasanya itu dihabiskan di atas kasur seperti itu. Usi nafsi wa iyyakum. Kita di sini sama-sama berguna. Kita di sini sama-sama ingin mendapat kemuliaan itu. Saya belum tentu bisa mendapatkannya, dan mungkin Bapak Ibu juga belum. Maka kita bareng-bareng, kita tujuan di sini itu berbagi ilmu untuk dilaksanakan, untuk dilakukan berjamaah. Insyaallah kita semua bisa dikumpulkan di surga Allah nanti. Diulangi lagi, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Senantiasa untuk beribadah, yad'una rabbahum, yang senantiasa untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang menghabiskan malamnya. Mungkin yang mohon maaf yang penjaga malam menghabiskan malamnya untuk yang sesuatu yang tidak penting. Kumpul-kumpul sampai subuhnya tidur. Habiskan malamnya untuk apa? Pekerjaannya, larut malam pekerjaan, banyak deadline. Sudah deadline malam, lalu tembus tiba-tiba. Makanya itu kata malaikat Jibril, syariful mukminin ayyukimul lail. Kemuliaan, sungguhnya orang-orang yang mendapat kemuliaan, seorang muslim yang mendapat kemuliaan dia adalah
yaitu ayyukim lail. Yang dia senantiasa itu bangun malam. Yang keempat, lalu yang kelima, yang terakhir, kita tadi sudah yang pertama tadi apa? Aish masyita, hiduplah sukamu, fa'inaka mayyitun. Yang kedua, Aish apa? Wahbib masyita, cintailah sukamu, fa'inaka mufarikun bin, akan berpisah dengan yang kamu cintai, berpisah dengannya. Yang ketiga, wa'mal masyita, lakukanlah apa? Pekerjaan sukamu, fa'inaka majziyun bin, akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Yang keempat tadi syariful mukmin, kemuliaan seorang muslim, yaitu ayyukimul lail. Yang kelima, izatul mukmin al-izzah al-istina'u anin nas, bahwasanya kehormatan seorang, izzah itu kehormatan, kemuliaan, kehormatan seorang itu al-istina'u la yastani'u anin nas, bahwasanya dia tidak bersandar menaruh harapan kepada anin nas, manusia. Malaikat Jibril itu melarang kita untuk berharap kepada manusia. Apalagi biasanya itu yang berharap kepada jabatan, orang-orang yang berjabat tinggi, pejabat-pejabat, berharap kepada orang. Malaikat Jibril itu tidak memberikan pesan kepada Rasulullah untuk tidak menaruh harapan, karena sesungguhnya banyak harapan yang terkecewakan ketika sudah menaruh harapan. Contoh yang calon pakai apa itu, serangan fajar serangan fajar, itu taruh harapan, mereka menaruh harapan pilih aku seperti itu. Akhirnya pada Allah tidak kepilih, mengecewakan. Maka kata malaikat Jibril, taruh harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya manusia itu tidak pernah, terkadang masih belum menepati janji, terkadang masih mengecewakan, seperti itu. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, izzatul mukminin la yastani'u anin nas, tidak bersandar, kehormatan seorang muslim tidak bersandar kepada manusia, seperti itu. Maka dari itu jemaah rahimahullah, itulah 5 pesan ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan pesan ini untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan insyaallah kita sudah mengetahui pesan itu, kita usnasi wa iyyakum untuk belajar menjadi lebih baik, meningkatkan ketakwaan. Kenapa setiap khatib itu, khatib mimbar itu selalu berkata bahwasanya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Apa bahasanya itu? Jadi setiap Jumat ayat yang disampaikan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa takwa? Karena Allah berfirman bahwasanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwasanya carilah bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal kamu untuk dibawa ke akhirat adalah ketakwaan. Takwa. Masih takwa. Itu sudah jadi satu sama ketakwaan insyaallah. Seperti itu. Jadi maka dari itu, marilah jemaah rahimakumullah wa billah, kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Semoga kita semua termaksud dari orang-orang yang digolongkan oleh Allah ahli ibadah, ahli takwa, yang semoga mengumpulkan kita di surga berdoa Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Mungkin dari saya itu saja.
Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.